Allah gak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita, teman-teman, ketika kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita gak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz disadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa tuh Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, nggak ditinggalin sama Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Sesungguhnya benda pertama yang akan Allah tanya apabila dibangkitkan seorang anak Adam di hadapan Allah adalah salat. Fa idza salahat, apabila salat mereka dijaga, salahal amalu kulluh, semua amalan yang diterima. Wa idza fasadat, apabila salat tidak dijaga, fasadal amalu kulluh, semua amalan ditolak. Salat adalah kunci kepada semua amalan. Buatlah haji 20 kali, tapi kalau dia tak jaga solat, kesemua hajinya ditolak oleh Allah SWT. Bacalah Al-Quran sehari sejuzuk, apabila dia tak jaga solat dia, kesemua bacaan Quran dia ditolak oleh Allah SWT. Tuan, penting solat tuan, bukan benda yang main. Kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar, tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun solat, itu teman terbaik anda. Saya katakan pada anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak anda pada maksiat. Itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang, tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup anda. Jangan-jangan selama ini anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangunkan malamnya supaya dia salat. Kalau istri anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunkan malamnya supaya dia salat. Dan kalau bisa yang mengatakan Isa itu Tuhan, maka dia kafir. Yang ngomong itu bukan saya, Quran. Kalau marah jangan sama saya, sama Quran. Laqad kafara, kafir. Jangan terlalu keras Pak Ustaz, kafir. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat qul ya ayyuhal non muslim? Kafir kan dari dulu. Kafarah, kafir. Bahasa Inggris kafir. Ibu tak bisa menengok ini, kenapa? Karena ada kafir, kafir. Kafir artinya penutup. Orang yang kafir itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya mereka kalau kalah dengan otak, mereka akan pakai otot. Tahukah kita doa Nabi? Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani nggak sih kita doa kayak gitu? Berat ya? Kalau ngomong, oh saya nggak cinta dunia, ya udah ayo kita doa sekarang bareng-bareng gitu. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Kayaknya belum kuat tuh, belum berani kayak doa gitu ya. Mending kita doa, ya Allah nggak apa-apa deh, kaya tapi masuk surga gitu. Itu paling aman. Kalau Nabi saking gak ada nilainya dunia bagi beliau, sampai memilih, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, dan gak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Matikan saya sebagai orang miskin, dan tidak masalah dengan itu. Khadijah pun walaupun hidupnya sebagai orang kaya, meninggalnya dalam keadaan fakir bahkan, gak punya warisan apa-apa. Dan bangkitkan saya bersama orang miskin, karena orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan masuk surga, surganya jauh lebih tinggi daripada orang miskin. Ini kan pilihannya. Jadi orang kaya, oh surganya nanti kalau saya Tuhanku, Robbi,
zalamtu nafsi, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, masalah dalam hidup kita yang disebabkan kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri, udah curhat sama Allah. Curhatnya apa? Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat. Gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah pakai perasaan, udah menuliskan namanya di dalam hati kita. Pas kecewanya berat. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Bahasa curhatnya, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Kan gitu ya. Faghfirli ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Pasti Allah obati hati kita. Pasti Allah obati. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Tuhanku akan membimbingku ke jalan yang lurus. Artinya Nabi Musa itu berserah diri kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau pertemukan saya kepada seorang calon istri saya, pertemukanlah dengan seorang perempuan yang membuat saya tetap di jalanmu. Kalau engkau memberi saya pekerjaan dan rezeki, berilah saya pekerjaan yang membuat saya tetap di jalanmu. Kalau engkau memberikan saya teman dan sahabat, berikanlah saya sahabat dan teman yang membuat saya tetap di jalanmu. Intinya, sawa asbil, ihdinas siratal mustaqim. Itu fokusnya Nabi Musa. Nggak pengen gara-gara cinta, akhirnya keluar dari sawa as-sabil. Gara-gara perasaan, akhirnya keluar dari siratal mustaqim. Ini fokusnya Nabi Musa. Cinta anugerah dari Allah, tapi jangan sampai anugerah itu menjauhkan Ada yang kita. tidak bisa memilih. Apa itu cinta? Cinta. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isinya. Dunia beserta isinya hanyalah setengah sayap nyamuk. Begitu Nabi SAW mengajarkan. Berapa banyak orang berebut sayap nyamuk, berapa banyak orang mencari sesuatu hanya sayap nyamuk. Makanya orang beriman itu melihat dunia ini kecil saja. Kalau dapat tidak terlalu bahagia, karena yang dia dapat hanya setengah sayap nyamuk. Dan kalau tidak dapat pun tidak terlampau sedih, karena yang hilang itu pun setengah sayap nyamuk. Tapi kadang kita bisa kan mengomongkannya saja. Ketika sampai kita alami, ternyata setengah sayap nyamuk itu sebesar setengah sayap Boeing bagi kita. Setengah sayap nyamuk, itulah digambarkan Nabi SAW. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa, akan menikah dengan perempuan, dan kau akan punya anak perempuan. Kalau hari ini kau mainkan perempuan, hari ini kau tinggalkan perempuan, suatu saat anak perempuanmu akan mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat sudah mencabut pedang, aku pancung kepalanya. Jangan. Bagaimana kalau orang merusak anakmu?
Bagaimana kalau orang merusak adikmu? Bagaimana orang merusak ibumu? Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah kakak kita, perempuan adalah ibu kita, perempuan adalah anak perempuan kita. Yang selama ini merusak, mengganggu anak perempuan, malam ini juga berjanji, aku tidak mengganggumu lagi, oh my dear, my darling. Akan kupinang kau dengan bismillah. Amin.